Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang dipunya Bapak Loh Keng Hong yang melakukan kerjasama dengan perusahaan Korea. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ternyata akan diakuisisi di bawah harga pasar. Dan hari Jumat kemarin harganya kembali melemah. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembalikan update pergerakan dari saham PTRO yang hari Jumat kemarin masih turun 2% lebih ke harga 5.550. Jadi saat ini PTRO memang masih kesulitan untuk naik melewati resisten di 6.000 dan ternyata ada informasi baru atau sentimen baru untuk saham PTRO ini. Jadi kita lihat secara teknikal dulu. Secara teknikal PTRO sebenarnya masih oke. Karena cara tren ini masih berada di atas garis EMA 50 150. Tapi dalam satu bulan terakhir ini memang sudah mulai melemah. Sebenarnya bisa terkonfirmasi sudah mulai patah tren untuk saat ini. Sebelumnya naik sangat tinggi mengetes 7.500, satu pelan-pelan mulai turun dan bisa kita lihat saya sudah mulai terbentuk lower low. Jadi sudah harus hati-hati walaupun memang belum terkonfirmasi downtrend karena masih ada dua support ini. Untuk support EMA 50 saat ini di sekitar 4.950. Di atasnya masih ada support psikologis 5.000. Dan garis EMA 150 saat ini masih berupa support di 4.300. Salah satu sentimen saat ini adalah cuan dari Bapak Prajogo Pangestu akan mengakuisisi 342,9 juta saham PTRO kemungkinan di bawah harga pasar. Ini masih belum pasti, belum ada kepastian, tapi ini rumornya bahwa di informasi ini, keterbukaan informasi dari Bursa Efek Indonesia manajemen cuan menjelaskan cuan akan melakukan pengambil alihan sebesar 342,9 juta saham yang mewakili kurang lebih 34% dari seluruh saham yang ditempatkan di store penuh dalam PTRO. Dan jika dihitung-hitung, maka cuan mendapatkan saham PTRO di bawah harga pasar yaitu sekitar 2.741. Pada sekarang harganya di sekitar 5.550. Jadi jauh di bawah harga saat ini. Sehingga mungkin ini merupakan sentimen negatif sehingga PTRO jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat turun 2% lebih ini ada distribusi. Asing memang terpantau dari sebelumnya sudah terus distribusi, hari Jumat kemarin melakukan sedikit akumulasi. Jadi karena ini merupakan sentimen yang tidak begitu oke untuk PTRO dan saat ini juga masih kesulitan untuk melewati harga 6.000. Apabila teman-teman ingin coba pantau, ingin coba entry, paling aman usah ada coba tunggu di sekitar harga 5.000 sampai garis EMA 50 ini. Tunggu terkoreksi dulu karena saat ini memang sudah mulai melemah secara pergerakan. Apabila terpantau mengetes harga 5.000 dan garis EMA 50 masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry untuk swing trade. Jadi manfaatkan untuk entry hanya untuk technical rebound. Apabila berhasil rebound bisa coba entry, tapi apabila terpantau mencoba untuk melewati 5.500 sampai 6.000 tetap masih kesulitan, pertimbangkan untuk take profit. Karena memang PTRO sebelum sudah naik sangat tinggi dan sudah mulai melemah. Apabila kita entry di support pun kita tidak bisa berharap lebih bahwa PTRO ada potensi kembali naik ke harga 7.500 atau ke atasnya. Tetap kita bisa entry di support, kita harus pantau terus, kita harus punya trading plan yang jelas. Apabila berhasil rebound dan berhasil break 6.000 kita masih bisa hold, tapi apabila pada saat kita pantau mencoba untuk break resisten 6.000 ternyata masih susah, paling aman pertimbangkan untuk take profit. Dan sekarang saya juga update lagi pergerakan dari saham MAPA yang bisa kita perhatikan hari Jumat masih naik 2% lebih ke 860. Tapi kenaikan ini membuat MAPA sebenarnya sudah mencapai target di resisten 850. Di atasnya ada resisten berikut di 880. Jadi sebenarnya ini zona untuk take profit karena sebelumnya beberapa kali MAPA mencoba untuk melewati target harga ini selalu gagal break. Sehingga bisa kita lihat mencoba untuk break selalu gagal dan dibuat turun kembali di bawah garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sebelum sudah masih dapat segera support EMA 50 dan terpantau minggu depan ternyata masih gagal break garis resisten ini atau zona resisten ini, pertimbangkan untuk take profit. Bisa kita perhatikan di sini. Kenaikan 2% lebih hari Jumat kemarin. Jika kita pantau di broker summary ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi walaupun naik ini tidak ada akumulasi. Dan asing jika kita perhatikan 2 hari terakhir sudah mulai keluar. Setelah sebelumnya asing terus masuk akumulasi. Jadi asing 2 hari terakhir sudah mulai take profit di harga atas. Jadi ini untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah. Juga harus siap-siap apabila terpantau masih kesulitan untuk break resisten ini minggu depan.
pertimbangkan untuk take profit. Jadi untuk yang saat ini baru mau entry, sebaiknya jangan terlalu fokus untuk entry di zona ini apabila memang belum terkonfirmasi break. Jadi memang paling aman adalah selalu bisa dapatkan di sekitar support EMA 50 atau di sekitar support EMA 150 apabila kita pantau sebuah saham mengetes target harga itu masih bisa rebound. Daripada kita coba entry di sekitar resisten yang jika kita perhatikan beberapa kali secara history mencoba untuk break masih gagal dan dibuat turun. Jadi lebih beresiko apabila kita coba entry di sini apabila belum terkonfirmasi break. Memang jika kita perhatikan secara candle kenaikan hari Jumat, candle-nya lebih oke daripada sebelum-sebelumnya pada saat mencoba untuk break. Tapi tetap saja kenaikan hari Jumat ternyata tidak ada akumulasi, malah asing 2 hari terakhir sudah mulai distribusi. Jadi tetap kita harus punya trading plan yang jelas. Ini merupakan target take profit apabila memang ternyata masih gagal break. Apabila berhasil break, ini masih bisa tetap di hold secara trend. Zona ini akan berubah jadi zona support untuk MAPA ke depannya. Dan target berikutnya MAPA berpotensi menuju zona berikutnya di sekitar 930 sampai 950. Jadi untuk yang belum sempat entry di harga bawah, apabila saat ini baru mau entry, tunggu konfirmasi berhasil break dulu baru ikut entry. Atau apabila gagal break, tunggu kembali di 800 atau di sekitar garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Sekarang kita coba lihat IMAS. IMAS menarik 2 hari terakhir, bisa kita lihat berhasil rebound kembali dari support EMA 50 dan hari Jumat naik 12% lebih ke 1660 mencoba untuk break garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1550. Jadi secara teknikal IMAS saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal, bisa kita perhatikan. Sebelumnya sangat downtrend, beberapa kali mencoba melewati garis EMA 50 150 selalu gagal. Sempat mendekati 1200, satu mulai sideways, berhasil rebound, mencoba untuk break garis EMA 50 150, ternyata gagal break 150. Turun ke garis EMA 50, di sini sudah terkonfirmasi sudah berubah menjadi support karena beberapa kali mencoba untuk turun bawah garis EMA 50, IMAS masih bisa bertahan. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 1430. Setelah berhasil bertahan dan rebound, bisa kita lihat saat ini mencoba untuk break. Dan di atasnya memang masih ada satu resisten yang lumayan kuat di sekitar 1700. Tapi minimal, walaupun ternyata minggu depan gagal break 1700, tapi terpantau berhasil naik di atas garis EMA 150, cara pergerakan IMAS sudah mulai membaik. Sehingga walaupun gagal break, kedepannya masih ada potensi untuk sideways cenderung uptrend. Jadi masih ada potensi untuk kembali mencoba break 1700 atau malah break dan naik menuju target berikutnya di sekitar 1850 sampai 2000. Jadi untuk IMAS, apabila teman-teman belum sempat dapat di harga bawah pun saat ini masih bisa dipantau untuk coba tunggu kembali IMAS untuk terkena pullback ke 1550. Apabila IMAS pada saat pullback masih bisa bertanda rebound, masih bisa coba ikut entry. Dan IMAS jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan tinggi ini terpantau masih ada akumulasi dan asing juga terpantau ini masih masuk akumulasi walaupun jumlahnya memang tidak besar. Tapi secara teknikal ini sudah mulai oke, sudah mulai membaik. Jadi saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk break garis EMA 150 dan untuk tren jangka menengah ada potensi minimal ke target terdekat itu sekitar 1800. Selanjutnya Cleo bisa kita perhatikan sebelumnya juga naik lumayan tinggi karena ada sentimen masuk ke IKN. Bisa kita perhatikan candlenya tidak begitu oke, walaupun candle hijau sebelumnya berada di bawah garis EMA 50, satu berhasil naik tinggi, berhasil break garis EMA 50, tapi pada tanggal 22 dan 28 bisa kita perhatikan 27 dan 28 candlenya shadow ke atas yang sangat panjang, ini tidak oke, mencoba untuk melewati 750 ternyata gagal dan setelah itu bisa kita lihat pelan-pelan terus turun dan hari Jumat naik 1% lebih ke 675. Jadi saat ini masih bisa bertahan di support EMA 50. Sehingga karena masih bisa bertahan di support ini masih menarik untuk coba dipantau karena apabila masih bisa bertahan dari rebound, saya lihat masih ada potensi untuk kembali mengetes 750. Karena memang secara tren saat ini Cleo masih oke karena masih berada di atas kedua garis EMA. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan 1% lebih hari Jumat kemarin ini juga masih ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau dalam 2 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi walaupun jumlahnya memang tidak besar. Tapi secara teknikal Cleo juga masih oke. Apabila teman-teman belum sempat dapat di harga bawah, menurut saya ini juga masih bisa coba pantau di sekitar harga 630 sampai 650 untuk target entry-nya. Dan target take profit jangka pendek bisa jadikan harga 700 dan 750 untuk target take profit apabila ternyata setelah berhasil rebound
Clio masih kesulitan untuk melewati kedua target harga ini. Atau teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.